Ya, kembali lagi bersama dengan saya di Q&A session Murnicare. Saya Dr. Juvenius Martin. Nah, hari ini kita akan membahas, ternyata tentang kejang pada anak. Nah, ada pertanyaan pertama nih. Bagaimana sih cara kita mendeteksi kejang pada anak? Nah, kejang pada anak itu mungkin yang kita tahu secara umum adalah kejang kelojotan gitu ya. Tapi ternyata sebenarnya kejang itu ada banyak jenisnya, tidak cuma kelojotan. Kalau kita mau belajar untuk mendeteksi bagaimana seseorang anak itu kalau kejang, kita perlu tahu dulu jenis kejangnya seperti apa. Memang kejang yang paling sering itu adalah kejang tonik-klonik. Nah, pada saat seorang anak terkena kejang tonik-klonik, yang akan terjadi pertama adalah tubuh si anak akan sangat kaku gitu ya, sulit sekali digerakkan. Kemudian baru beberapa lama setelah itu mulailah terjadi gerakan pada tungkai dan pada lengan yang sifatnya ritmik atau berkelojotan kalau orang awam bilangnya. Mata pasien anaknya juga bisa mendelik ke atas. Nah, yang seringkali membuat orang tua takut adalah ketika masa kejang itu, anak itu tidak sadar. Jadinya kalau dipanggil itu tidak merespon. Apabila telah terjadi kejang tersebut, itulah saatnya kita langsung menghubungi tenaga kesehatan. Halo dok, apa yang perlu saya lakukan bila anak saya kejang? Nah, oke, ini pertanyaan lanjutan ya sebenarnya ya. Jadi apa sih yang harus saya lakukan kalau di rumah gitu ya, anak tiba-tiba kejang? Yang pertama yang harus kita lakukan sebagai orang tua adalah jangan pernah panik gitu ya. Kejang itu adalah keadaan otak si anak memberikan sinyal kepada otot untuk kelojotan. Tapi itu bukanlah suatu keadaan yang sangat emergensi gitu, itu bukan gitu. Jadi pertama jangan panik dulu. Kalau kejangnya sudah lewat 5 menit, 10 menit barulah di sana kita perlu mengambil tindakan drastis gitu ya. Tapi biasanya mayoritas kejang itu hanya berakhir 1-2 menit saja. Nah, tapi apa sih tata laksana awal yang bisa kita lakukan ketika ibu atau bapak ada di rumah gitu ya? Pertama, kalau ada kejang, baringkan dulu anaknya. Baringkan di lantai boleh, baringkan di atas kasur juga boleh. Yang penting lokasinya harus datar. Kenapa? Karena ketika anaknya kelojotan seringkali terjadi patah tulang atau dislokasi, sehingga harus ditaruh di daerah yang datar. Jauhkan semua benda-benda dari sekitar anak supaya dia nggak kelempar atau kepegang barang yang berbahaya gitu ya. Salah satu mitos yang mungkin sering didengar ya oleh orang tua adalah masukin sendok gitu ya, biar supaya dia nggak gigit lidahnya. Tapi sebenarnya itu tidak perlu dilakukan. Jadi jangan memasukkan benda-benda apapun ke dalam mulut. Yang kita takutkan bukan luka pada lidah, takutnya ketika dimasukin keselak pasiennya malah mengganggu saluran napas, berbahaya. Terkait saluran nafas juga, ketika kita baringkan pasiennya harus dalam keadaan miring ya, bukan tidur telentang. Kenapa? Kalau tidur telentang lidahnya menjulur ke belakang, menutup saluran nafas juga sehingga berbahaya. Setelah dilakukan proses-proses tersebut, bolehlah kita langsung telepon aja tenaga kesehatan. Nah, kita di klinik Murnicare juga punya tenaga kesehatan yang siap membantu Anda 24 jam gitu ya. Jadi kapan aja anak kalian mengalami kejang, boleh telepon kita akan bantu untuk pandu apa aja yang harus dilakukan. Pertanyaan berikutnya, dokter, saya sempat meresepkan obat kejang yang lewat dubur. Oke. Itu cara penggunaannya bagaimana ya? Nah, obat yang lewat dubur itu seringkali diresepkan sama dokter IGD biasanya untuk persiapan bila anaknya di rumah kejang-kejang lagi. Nah, ada beberapa hal yang penting untuk diingat. Satu, itu obatnya kalau bisa digantung gitu ya, atau diletakkan di tempat yang mudah digapai. Jadi kapanpun anaknya kejang, udah tahu, ingat lokasi obatnya itu ada di mana. Lalu gimana cara penggunaan obatnya? Nah, kita akan belajar sedikit ya. Jadi obatnya itu kan punya moncong yang sedikit panjang gitu ya. Ingat pertama kali untuk membasahkan dulu sedikit moncongnya, karena untuk masuk dubur itu sedikit sakit untuk pasiennya. Jadi kita harus basahkan sedikit supaya mudah untuk masuknya. Kemudian turunkan celana atau pakaian pasiennya, kita lepas dulu. Kemudian kita baringkan dengan posisi miring seperti yang di awal tadi kita udah bahas. Kita akan masukkan obatnya perlahan dari ujung moncongnya sampai ke pangkalnya ya. Nah,
Teman-teman harus memperhatikan juga nih di dalam obatnya, apakah 10 mg atau 5 mg. Kebanyakan obat sih sekarang 10 mg gitu ya. Kalau anak Anda berat badannya lebih dari 12 kg, maka kita akan berikan suntikan 10 mg itu habis. Tapi misalkan berat badannya kurang dari 12 kg, kita lakukannya hanya 5 mg aja. Jadi kita suntikan hanya setengahnya saja. Setengahnya lagi bisa disimpan untuk dipakai di kemudian hari. Jadi begitu ya tata laksana dan identifikasi pasien dengan kejang gitu ya. Kalau misalkan dari teman-teman masih ada pertanyaan lebih jauh, boleh banget nih, tulis aja di kolom komen. Nggak harus tentang kejang, boleh juga tentang pertanyaan apapun. Terima kasih.